Di sudut kota Bogor yang asri, tersimpan kisah tentang kreativitas yang menjadi karya seni. Kain flanel adalah bahan sederhana yang sering dianggap biasa. Tapi di tangan Ibu Alin, bahan sederhana ini pun bisa loh berubah menjadi barang-barang cantik yang penuh nilai seni juga ekonomis. Selamat datang di Reisha Flanel yang berlokasi di kawasan Cibadak, tepatnya di Jalan Dharma Bakti, Bogor Barat. Pada tahun 2015, ulang tahun anaknya menjadi titik balik lahirnya Reisha Flanel. Dengan tangan yang terampil dan hati yang penuh cinta, Bu Alin mengubah kaleng bekas menjadi mahakarya unik yang memanjakan mata. Awalnya itu saya terinspirasi ulang tahun anak saya, jadi pingin souvenir yang beda gitu loh buat anak saya, apa ya gitu kan. Dan ngeliat-liat kotak bekas sosis itu, pingin dibikin jadi apa nih si kotak ini gitu kan. Dan akhirnya pertama kali saya bikin itu celengan yang seperti ini. Jadi dulu anak saya ulang tahun itu souvenirnya ini. Waktu itu saya bikin hampir 30 atau 40 ya untuk undangan itu kan. Dan saya mengerjakannya sendiri dan alhamdulillah sekarang banyak yang minat. Makin kesini tuh makin bervariasi, ada yang dari atasnya karakter Doraemon atau yang lainnya gitu. Dan awal masuk saya ke Dekran Nasda juga nggak gampang. Saya juga kan sudah jadi anggota Dekran Nasda kan, jadi sempat ditolak juga dari urusan izinnya, mereknya, nama Reisha Flanel juga kan nggak semuanya ada di saya gitu kan, di yang lain juga pasti ada gitu, ada banyak juga gitu kan. Jadi awal mula saya itu dari tahun 2015, awal mulanya dari terinspirasi ulang tahun anak saya, awal mulanya ini. Dan sekarang dari bros, gantungan kunci, terus baju panel, bantal-bantal ini gitu kan, semuanya juga berawal dari situ sih. Kisah sukses Reisha Flanel dimulai dari Rubo, ikon yang membangun kesuksesan dan memenangkan hati banyak orang. Bapak Wali Kota dan Ibu Yani pun terpikat dengan Rubo ini. Kalau untuk sekarang sih saya lebih mengutamakan ini, maskot Kota Bogor. Karena alhamdulillah semenjak saya mengeluarkan produk ini, pemasukan saya juga alhamdulillah terbantu gitu kan. Jadi setiap bulannya itu dari galeri yang ada di Bina Marga sama di Botani pasti ada aja yang ngejual gitu. Karena jujur sebelum ada ini, pemasukan saya kok kayaknya panel nggak ada yang suka ya, kok kayaknya nggak ada yang minat ya gitu. Tapi semenjak saya masukin bando ini, setiap bulan dulu itu bisa masukin hampir 50 atau 30. Jadi awal-awal maskot Kota Bogor itu keluar kan, Bapak Wali Kota dan Ibu Yana pun pemesanan langsung dari sini. Jadi dia seperti memperkenalkan ini loh maskot Kota Bogor. Nah jadi orang-orang kantornya tuh memakainya bando ini gitu. Jadi yang saya utamakan sih sekarang ini maskot Kota Bogor ini. Melalui komunitas flanel di Facebook, Ibu Alin menemukan passionnya dan berkolaborasi dengan Rara Nungkrap Pasuruan dan melahirkan karya-karya seni yang indah. Komunitas flanel itu awalnya saya tahunya dari Facebook. Jadi masuk komunitas flanel, yang belum saya pernah coba. Jadi lihat di online itu, lihat di Facebook itu, jadi kepikiran saya bisa nggak ya bikin ini gitu kan. Terus kayak panel printing, saya tahunya dari pengrajin namanya Rara Nungkrap. Dia itu dari Pasuruan dan alhamdulillah masih berteman sampai sekarang. Dari awalnya pesen cuma satu, terus sekarang juga udah alhamdulillah dari bantal panel printing yang biasanya anak-anak sekolah yang pesen. Dan kalau sekarang saya sudah pesen ini tuh contoh boneka jari. Jadi kan awalnya dulu boneka jari itu dijahit tangan sendiri. Jadi sekarang anak TK tuh bisa membuat boneka jari itu dengan simple, hanya digunting lalu ditempel pakai power glue.
Kalau nggak powerbook kan kalau untuk anak TK itu lem tembak itu bahaya ya, jadi bisa lempox, pokoknya yang buat anak-anak aman itu, jadi yang penting nempel. Jadi sekarang saya sudah, kerjasamanya sama pengrajin yang di Pasuruan. Alasan Bu Alin memilih bahan flanel untuk membuat karyanya dikarenakan flanel ini mudah dibentuk dengan bentuk yang bisa bervariasi, mulai dari berbagai macam karakter dan juga media. Karena mudah ya, kalau menurut saya bahannya itu mudah dibentuk berbagai macam karakter, berbagai macam media. Dalam pengerjaan produk ini pun tidak membutuhkan waktu yang lama, dikarenakan keterampilan yang Ibu Alin miliki sudah sejak lama. Kalau untuk produk kayak seperti ini nggak nyampe seharian sih, paling 1 jaman kalau misalkan memang nggak diganggu ya. Misalkan kayak bando itu nggak nyampe 1 jam, paling kena 30 menit. Terus tergantung produknya juga sih, kalau misalkan memang kayak bros-bros, sehari itu bros yang tadi kita itu sehari bisa dapat 20 gitu. Tapi kalau misalkan kayak celengan sama yang lain-lain, nggak nyampe sehari, paling 30 menit atau 1 jam. Dengan sentuhan tangan yang terampil, Bu Alin menyelesaikan produk dengan kecepatan dan ketelitian yang sangat luar biasa. Tingkat kesulitannya paling dari jahit ini aja sih, karena ini kan semuanya jahit tangan sendiri nih. Jadi kalau misalkan udah benangnya kusut aja, udah males lagi gitu kan. Jadi kalau misalkan ini tuh jarumnya juga harus khusus, harus yang kecil. Kalau misalkan yang besar biasanya dia gampang kusut. Harga yang ditafsir dari Resha Flanel ini cukup terjangkau loh, mulai dari Rp1.000 untuk souvenir dan Rp35.000 untuk buket dalam jasa dan bahannya. Kalau dari souvenir sih mulai dari 1.000-an ya, tergantung bentuk sama ini juga, motifnya juga gitu kan. Jadi kalau misalkan harga itu dari harga murah yang 1.000-an sampai yang paling mahal itu ya dari buket aja sih. Berapa itu? Kalau buket tergantung, kalau buket uang itu tergantung banyak lembarnya uang. Jadi semakin dia banyak lembar uang semakin mahal. Kalau buket uang itu kisaran dari 35.000 jasa dan bahannya. Misalkan uangnya dari yang pemesan 35.000 itu cuma jasa sama bikinnya aja, sama bahannya aja. Misalkan uangnya ada 10 lembar, ya berarti tinggal dihitung dari situnya. Berbagai produk dari Resha Flanel dapat dipesan melalui Instagramnya di Resha_Flanel_craft. Mungkin harapannya ya biar semakin ramai aja sih, karena alhamdulillah kalau buket itu kan musiman ya, kayak seperti Hari Ibu, terus perpisahan wisuda sama yang lain-lainnya. Mungkin harapannya sih lebih nggak musiman gitu kan. Kalau misalkan kayak celengan juga sama souvenir ini kan kebanyakan tuh di hari-hari tertentu gitu. Jadi lebih pengen anak-anak yang lain pun lebih menyukai. Yang pasti sih motivasinya kalau buat yang pengen seperti saya, konsisten, rajin, sama sabar. Jadi kalau nggak sabar itu nggak akan jadi seperti ini gitu. Bu Alin berpesan, kalau kita konsisten, rajin, dan juga sabar, itu jadi kunci untuk sebuah kesuksesan. Karena sebuah karya itu membutuhkan kesabaran dan juga ketelatenan untuk mengerjakannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.